Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Kawan-kawan sekalian yang dirahmati Allah, para santri di rumah dan semua yang ikut menyimak kajian kitab Bidayatul Hidayah ini, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi. Dan insyaallah kita akan melanjutkan pengajian kita yang saat ini akan masuk kepada bagian kedua dari kitab Bidayatul Hidayah. Tapi sebelum kita memulai kajian kita pada pagi hari ini, kita ingin mendoakan dulu ya. Saya ingin mengajak kita semua untuk mendoakan saudara kita. Ada tetangga pondok yang meninggal pada kemarin malam dekat pondok, namanya Ibu Sulihati binti Subali, umurnya 86 tahun ya, dekat sekali dengan pondok, dan keluarganya pun sangat aktif ikut pengajian yang biasa saya ampu tiap malam Senin ya, bersama warga sekitar pondok. Nah, mudah-mudahan kita doakan Ibu Sulihati ini, almarhumah Ibu Sulihati, meninggal di bulan yang mulia, mudah-mudahan selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah maafkan kesalahannya dan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. La hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita akan mulai pengajian kita pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu taala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Qala Al-Qismus Tsani, bagian kedua dari kitab Bidayatul Hidayah ini, yaitu masih membahas tentang takwa zahir. Kalau kemarin bagian pertama kita bahas dimensi ketaatan. Jadi mulai dari bangun tidur, masuk kamar mandi, terus wudu, mandi, sholat, puasa, itu sudah kita bahas. Sekarang dimensi kedua dari ketaatan zahir itu adalah al-qaul fi ijtinabil ma'asi. Takwa zahir ya. Takwa zahir yang kedua itu adalah kita akan membahas tentang bagaimana menjauhkan maksiat. Jadi karena takwa itu dua rukun, ada dua rukun takwa. Imtithalul awamir. Takwa itu pertama menjalankan perintah. Jadi kalau ada Allah perintah, ya kemarin sholat, puasa dan sebagainya kita jalankan. Nah sekarang di satu sisi ada ijtinabul ma'asi, atau dalam kalimatnya ijtinabun nawahi, gitu, menjauhkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua rukun itu takwa. Orang yang dikatakan takwa itu kalau dua-duanya ini sudah bisa dijalankan. Dia rajin menjalankan perintah Allah, dia juga siap meninggalkan larangan Allah. Kalau ada orang yang baru rajin menjalankan perintah Allah tapi belum bisa meninggalkan larangan Allah, dia belum dikatakan bertakwa. Ada orang rajin sholat, ada orang rajin puasa, rajin baca Quran, tapi rajin maksiat, ya itu belum dikatakan orang takwa. Atau sebaliknya, dia tidak maksiat tapi dia tidak mengerjakan taat juga. Dia tidak mabuk, dia tidak berjudi, dia tidak berzina, tapi dia tidak sholat, dia tidak puasa.
itu juga tidak dikatakan takwa. Jadi takwa itu harus terpenuhi dua rukunnya, menjalankan perintah, menjauhkan larangan. Jadi kalau kata almarhum Kiai Haji Abdullah Syafi'i di Jakarta dulu, beliau ini singanya Jakarta, singa podium ya, dulu pada zaman pemerintahan Gubernur Ali Sadikin ya. Beliau ini ulama yang terkenal singa podium, berani sekali. Beliau bilang istilahnya takwa itu maju mundur. Jadi maju kena, mundur kena. Bukan film warkop ini, tapi maju kena pahala, mundur kena pahala. Jadi kalau ada perintah Allah Subhanahu wa taala kita maju. Ada perintah sholat kita maju, ada perintah puasa kita maju. Nah, dengan begitu kita dapat pahala. Sekarang ada larangan dari Allah, jangan bohong, jangan berjudi, jangan berzina, jangan apalagi melukai sesama, itu larangan, kita mundur, tinggalkan, kita dapat pahala juga. Ya. Sekarang seperti apa nih pembahasannya? I'lam anna lid-dini syatraini. Ketahuilah bahwa agama ini memiliki dua bagian. Gitu ya. Jadi ada dua bagian agama tadi. Ahadihima tarkul manahi. Yang pertama, salah satunya adalah meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini akan kita bahas. Wal akhar, yang kedua, yang lainnya lagi, sisi yang lain itu fi'lut ta'at, mengerjakan ketaatan. Yang sudah kita lewat, sudah kita bahas sebelumnya ya. Wa tarkul manahi huwal asyaddu. Nah, meninggalkan yang dilarang ini lebih berat. Jadi melakukan taat itu berat. Salat itu berat. Ya, makanya kita harus sabar kalau ingin sholat ya. Wasta'inu bis sabri was shalah, disebut sabar dulu tuh baru sholat. Apalagi sholat subuh ya kan, sholat subuh tuh enak-enaknya tidur itu. Waktu tidur enak gitu kan, tiba-tiba disuruh bangun. Nah itu kalau nggak sabar dia tidak akan bangun sholat subuh. Puasa ini berat juga ya, enaknya kalau siang-siang itu kan kita minum es kelapa, enak betul tuh ya, tapi karena Allah larang, kata Allah jangan, tahan dulu puasa ya, nah, kita nggak minum. Tapi meninggalkan maksiat itu jauh lebih berat. Fa innat ta'at, karena ketaatan itu yaqdiru 'alaiha kullu ahadin. Banyak orang mampu mengerjakan ketaatan. Jadi bisa kita lakukan kalau ketaatan bentuknya tadi. Wa tarkus syahawat, sedangkan meninggalkan syahwat, maksiat, la yaqdiru 'alaihi illa siddiqun. Tidak mampu melakukan itu kecuali hanya orang-orang yang siddiqun. Itu orang-orang yang betul-betul keimanannya pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan yang asal beriman, tapi keimanannya betul-betul dia buktikan dengan meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan resikonya memang lebih berat. Makanya dalam praktek amar ma'ruf nahi munkar itu, amar ma'ruf itu susah, tapi nahi munkar lebih susah. Kalau kita amar ma'ruf misalnya kita ngajak orang sholat, paling resikonya dia nggak mau. Enggak, ente duluan aja sana gitu. Paling gitu. Tuh kadang ada yang suka ngeledek gitu kan. Ya udah kirim salam aja sama yang di masjid. Ya udah selesai. Dia nggak sholat, kita sholat, dia nggak sholat, paling gitu. Tapi kalau nahi munkar itu lebih berat. Coba aja, ada orang yang biasa main judi, terus kita suruh berhenti main judi, itu bisa berantem, ya, bisa dia marah, bahkan dia bisa ngomong duit gue, apa namanya, yang main gue, kalau kalah yang rugi gue, kenapa lo bawel, kira-kira gitu lah jawaban orang-orang yang main judi. Bisa jadi ada respon yang sebaliknya. Ya, jadi bukan sekedar meninggalkan, dia bisa melawan malah. Orang yang biasa berzina coba diajak berhenti berzina, susah itu ya, mungkin dia akan meledek kita malahan ya. Nah, dan seterusnya. Makanya nahi munkar itu jauh lebih berat daripada amar ma'ruf. Dua-duanya berat, bukan berarti ringan, dua-duanya berat, tapi ini lebih berat. Falidzalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda,
al-muhajiru man hajara su' wal mujahidu man jahada hawahu. Ya, kata Nabi, al-muhajir, orang yang hijrah itu adalah man hajara su', yaitu orang yang meninggalkan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang buruk. Jadi konsep hijrah yang sekarang itu tidak ada lagi hijrah dari Mekah ke Madinah, sudah selesai. Ya, la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah lagi setelah Fathu Makkah, sudah selesai. Yang ada sekarang konsep hijrahnya itu meninggalkan yang buruk menuju yang baik. Itu hijrah. Jadi kalau dari yang buruk ke yang buruk itu belum hijrah. Misalnya apa? Ini konsep makna. Ya, hijrah itu khas dalam Islam. Jadi jangan sampai dirusak makna yang indah ini dengan diletakkan pada tempat yang tidak baik. Misalnya, oh si fulan itu sudah hijrah dari minuman keras sekarang ke narkoba. Itu dua-duanya nggak benar. Ya, minuman keras nggak benar, narkoba juga nggak benar. Jadi jangan dikatakan hijrah, karena tidak ada hijrah di situ. Ya. Oh dulu dia dia berjudinya dulu ada lotre gitu ya. Lalu sekarang judinya sabung ayam. Ya, sama-sama buruk dua-duanya. Yang kayak seperti itu tidak bisa dikatakan hijrah. Jadi yang namanya hijrah itu adalah untuk orang yang meninggalkan sesuatu yang buruk menuju ke yang baik. Atau boleh dibilang dalam bahasa lain, minaz zulumati ilan nur. Nah, dari kegelapan dosa menuju terang benderangnya cahaya. Itu konsep hijrah. Ya. Wal mujahidu man jahada hawahu, dan orang yang dikatakan mujahid, orang yang berjihad itu adalah man jahada hawahu, orang yang berjihad melawan hawa nafsunya. Nah, ini penting nih. Jadi yang namanya jihad itu jangan dimaknai sempit, mengangkat senjata saja melawan musuh orang-orang kafir yang mengganggu umat Islam. Tidak. Itu makna jihad, satu di antara makna jihad. Tapi yang dekat dengan kita saat ini, makna jihadnya itu adalah bagaimana kita melawan hawa nafsu yang ada dalam diri kita ini. Dan itu susah, berat itu. Makanya kita di bulan Ramadan ini dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjihad melawan hawa nafsu kita. Mudah-mudahan setelah Ramadan buahnya terasa. Ya, kalau kita selama Ramadan ini dididik oleh Allah Subhanahu wa taala supaya meninggalkan yang halal. Meskipun itu milik kita. Kita makan nasi di rumah, lauk, buah, sayur, itu halal dan itu punya kita. Kata Allah, entar dulu, kita tahan. Jadi kita terbiasa meninggalkan yang halal meskipun itu punya kita. Nah, kalau seandainya sudah tertanam dengan baik, maka jangankan kita melakukan hal yang buruk, korupsi itu kan bukan punya kita dan haram. Itu pasti kita tinggalkan. Sebab yang kita sudah terbiasa meninggalkan yang halal yang punya kita. Makanya ini puasa kita jangan sampai kita hanya sekadar menahan lapar dan haus saja seperti yang disampaikan Imam Ghazali kemarin, tapi harus betul-betul diresapi maknanya dan diamalkan dalam kehidupan. Nilai-nilai puasa itu. Imsak, menahan diri. Jadi kalau yang halal saja Allah bilang tahan dulu, kita tahan, tidak mau. Apalagi punya orang nih ya, yang jelas-jelas bukan milik kita, kita tidak boleh ambil sembarangan, haram. Nah, kalau yang puasanya benar, insya Allah dia akan menghindari semua itu. Ya. Nah, mujahid, jadi kita berjuang, kita semua ini dalam perjuangan. Jadi kalau dibilang hidup adalah perjuangan, betul. Tapi perjuangan hidup itu bukan hanya untuk kepentingan duniawi saja, tapi untuk kepentingan ukhrawi juga. Jadi kadang-kadang orang memaknainya perjuangan hanya untuk kepentingan duniawi. Dia kerja banting tulang pagi, sore, siang, malam terus, tapi lupa ibadah kepada Allah, lupa dengan kewajibannya sebagai hamba Allah. Nah, itu bukan perjuangan yang sempurna. Ya, perjuangannya hanya berhenti ketika di dunia saja, nanti nikmatnya hanya di dunia saja. Tapi di akhirat dia tidak dapat apa-apa. Ya, bagaimana perjuangan itu harus dibuktikan benar-benar. Jadi di dunia kita bisa berjuang supaya bahagia di dunia, dan di akhirat juga kita bahagia. Itulah perjuangan yang sebenarnya. Jadi kerja ya kerja, ya waktunya ngantor, waktunya usaha, waktunya dagang, ya silahkan. Tapi jangan lupa, ya, kita harus
mencari ridha Allah dari yang lain di ibadah. Ya, ada waktunya sholat ya sholat, waktunya puasa kita puasa, waktunya zakat kita keluarkan zakat, sehingga kita bisa bahagia dunia dan akhirat. Nah, itu jadi satu konsep dari Nabi. Mujahid itu adalah orang yang meninggalkan, yang berjuang melawan hawa nafsunya. Ini berat ini, karena nafsu ini nggak kelihatan. Kalau musuh ya, di medan perang itu kelihatan di depan kita, itu berat, ya, menghadapinya berat. Tapi musuh yang di dalam diri kita ini lebih berat, ya, lebih berat. Dan banyak orang kalah ketika melawan hawa nafsunya. Bisa jadi ketika mengalahkan orang lain di medan perang bisa menang, tapi ketika mengalahkan hawa nafsunya kalah. Wa'lam, dan ketahuilah annaka innama ta'sillaha bijawarihika, sesungguhnya engkau itu bisa berbuat maksiat kepada Allah dengan anggota tubuhmu. Nah, jadi apa yang membuat kita maksiat? Ya anggota tubuh kita. Jadi lewat situ jalannya tuh. Jadi jalan untuk maksiat itu adalah anggota tubuh kita. Sebagaimana itu juga bisa menjadi jalan untuk kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tinggal kita mau gunakan untuk apa? Wa hiya ni'matun minallahi 'alaika wa amanun ladaika. Anggota tubuh kita itu adalah nikmat dari Allah yang Allah berikan kepadamu, sekaligus amanah yang Allah titipkan untukmu. Jadi nikmat nih, kita punya mata itu nikmat, ya. Dengan nikmat mata ini kita bisa melihat. Coba bayangkan saudara-saudara kita yang tidak bisa melihat, nikmatnya berkurang satu. Di dunia dia berkurang nikmat. Kita diberikan tangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat. Kita bisa memegang banyak, bisa mengerjakan banyak hal dengan tangan kita ini. Punya telinga, itu nikmat. Punya kaki, bisa jalan, bahkan bisa naik motor, bisa naik mobil. Ya, itu nikmat betul. Tapi itu amanah. Karena ini nikmat, nanti ada pertanggungjawaban dari Allah, dari kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua nikmat. Makanya Allah mengingatkan, "Tsummalatus alunna yauma idzin 'anin na'im." Nanti kamu bakal ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang semua nikmat yang Allah berikan kepada. Jadi kita diberi nikmat sehat, diberi nikmat anggota tubuh yang lengkap, normal, itu ada tanggung jawab. Apa yang digunakan? Nah, ini yang penting. Jadi kalau kita gunakan untuk yang baik, maka bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita gunakan yang tidak baik, rugi. Itu yang harus kita jaga. Jadi bukan hanya nikmat tapi amanah. Nah, setiap amanah harus dipertanggungjawabkan. Fasti'anatuka bi ni'matillah ala maksiatin ghayatul kufran. Imam Ghazali, maka jika engkau menggunakan nikmat Allah, yang itu yang berupa anggota tubuh ini, untuk maksiat kepadanya, itu ghayatul kufran, itu adalah puncak kekufuran. Maksudnya itu satu bentuk kufur nikmat. Jadi kita diperintahkan syukur nikmat, bukan kufur nikmat. Jadi kalau orang yang bersyukur itu maknanya bukan hanya sekedar mengucapkan alhamdulillah saja, itu satu di antara bentuk syukur. Amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Jadi kita mengucapkan alhamdulillah. Tapi selain itu adalah bagaimana kita manfaatkan nikmat yang Allah berikan sesuai dengan ridha Allah, itu namanya syukur. Jadi kalau nikmat yang Allah berikan malah kita gunakan untuk maksiat, berarti kita tidak menggunakannya sesuai ridha Allah, maka itu tidak dikatakan syukur tapi kufur. Kufur yang tidak mengeluarkan kita dari Islam, tapi kufur nikmat. Allah sudah berikan nikmat tapi kita salah menggunakan nikmat itu. Itu kata Imam Ghazali, ghayatul kufron, puncak kekufuran. Wa khiyanatuka fi amanatin istauda'aka Allahu ta'ala ghayatut tughyan. Dan khianatnya kamu terhadap amanah yang Allah titipkan kepadamu, itu adalah puncak kedurhakaan. Nah, jadi kalau kita dikasih amanah itu jangan suka khianat.
Salah satu sifat Nabi yang wajib kita teladani itu adalah sifat amanah. Jangan khianat. Kalau orang dikasih amanah dia khianat, maka itu adalah orang yang durhaka. Kata Imam Ghazali gitu. Ghayatut tughyan, puncak kedurhakaan. Jadi orang dikasih amanah mestinya dijalankan dengan baik amanah itu. Amanah itu adalah bukti keimanan. Satu akar kata amanah dengan iman. Orang yang beriman dia akan bersikap amanah sehingga membuat kehidupan menjadi aman. Tapi kalau orang yang imannya tidak benar, hanya di lisan saja, tidak diamalkan dalam kehidupannya, ketika dikasih amanah dia khianat. Ya, bahkan dia tidak merasa bersalah ketika dia berkhianat kepada orang-orang yang telah menitipkan amanah itu. Maka kita jangan mengkhianati amanah yang Allah berikan kepada kita. Berupa apa? Berupa anggota tubuh. Jadi kita ini pemimpin. Makanya Imam Ghazali mengatakan fa'adha'uka ra'ayaka. Maka anggota tubuhmu itu adalah rakyat-rakyatmu. Jadi konsepnya kita semua pemimpin. Rakyat itu asal kata ra'iyah. Nah ini adalah hadisnya. Fanzur kaifa tar'aha. Maka perhatikanlah bagaimana kamu menjaga rakyatmu itu. Dalam satu hadis disebutkan fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Maka setiap kamu adalah ra'in. Ra'in itu asal katanya pengembala sebenarnya. Pengembala kambing itu ra'a yar'al ghanam. Jadi orang yang menggembala kambing. Nah, kalau orang yang menggembala kambing itu akan ditanya tentang kambing yang digembalakannya. Jadi misalnya dia dititipkan amanah menggembala 10 ekor kambing. Maka dia terima amanah 10 ekor kambing itu dari pemiliknya. Nanti ketika pulang dikembalikan harus 10 dalam keadaan sehat semua. Datangnya amanah itu dia terima dalam keadaan sehat, baik, maka pulang juga begitu. Tapi kalau seandainya begitu pulang dari 10 kambing itu hilang 1 atau cacat 1, itu akan ditanya tuh semuanya. Apalagi semuanya cacat atau semuanya rusak, ya. Itu akan pertanggungjawaban ada. Ya, fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Dan setiap kalian itu akan dimintai pertanggungjawaban tentang rakyatnya. Jadi rakyatnya ini kita apa nih? Kalau kita rakyat kita adalah anggota tubuh kita tadi. Jadi kalau konsep kepemimpinan dalam Islam itu luas maknanya. Bukan hanya kepemimpinan politik. Dalam diri kita pun kita memimpin diri kita. Makanya kalau orang punya istri, dia punya tanggung jawab lebih itu. Dia menjaga dirinya juga menjaga istrinya. Nanti punya anak, dia tanggung jawab lagi, istrinya dan anaknya. Maka harus dijaga betul. Makanya Allah mengingatkan tuh, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Karena itu tanggung jawab kita. Kalau seandainya kita abai, kita semua masuk neraka berjamaah, bareng-bareng nanti kita masuk neraka. Nauzubillah min dzalik. Tapi kalau kita betul-betul menjaga amanah ini dari Allah Subhanahu wa taala, diri kita jaga, keluarga kita, nanti kita akan berkumpul sehidup, semati, sesurga. Kira-kira gitu. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Wa'lam anna jami'a a'dha'ika satashhadu 'alaika fi arasatil qiyamah. Ketahuilah, yakinilah bahwa semua anggota tubuhmu akan bersaksi untukmu pada hari kiamat, pada tempat-tempat di hari kiamat. Ini konsep cara berpikir kita, bahwa kita hidup tidak hanya di dunia saja. Kita hidup nanti ada di alam akhirat juga. Jadi kalau kita sebagai orang yang beriman, kita mesti yakin adanya negeri akhirat. Di situ kita akan mempertanggungjawabkan semua amal kita di dunia ini. Dan yang menjadi saksi kita bukan orang lain, yang paling dekat dengan diri kita sendiri, ya Pak, anggota tubuh kita. Nanti dia akan bicara, menjadi saksi bilisanin tolik dalik, dengan lisan yang sangat fasih, yang sangat jelas. Jadi anggota tubuh kita bisa bicara. Loh, bagaimana caranya? Orang berpikir gitu ya. Dulu ya, waktu lagi kami kecil mungkin ya,
Gimana caranya anggota tubuh bisa ngomong? Mata ngomong, tangan bicara, kaki bicara. Gimana? Emang mereka punya mulut? Kalau mulut mungkin ngomong ada mulutnya. Tapi kalau tangan gimana cara bicaranya? Nah sekarang teknologi kemudian membuktikan bahwa itu bukan suatu yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sekarang banyak alat-alat yang bisa mengeluarkan suara, padahal dia nggak punya mulut. Ya, jadi seperti itu. Semua akan menjadi saksi, ya, menjelaskan apa yang kita lakukan selama di dunia ini. Kalau saksi di dunia bisa saksi palsu. Dia tidak tahu masalah, tapi seakan-akan tahu. Dia tahu orang salah, tapi dia bela biar benar karena saksi palsu. Atau sebaliknya, orang yang benar justru dia menjadi saksi supaya orang itu bersalah. Tapi di akhirat yang menjadi saksi bukan orang lain lagi, tapi diri kita sendiri. Tafdahuka bihi ala ru'usil khalaik. Nanti anggota tubuh kita itu yang akan mengungkap keburukan kita yang pernah kita lakukan di hadapan semua manusia yang ada ketika itu. Nauzubillah min dzalik. Allah, kalau kita perhatikan ini ngeri betul. Kalau kita renungkan dengan seksama, ya, ini sangat ngeri kalau seandainya di hadapan, nanti kita dikumpulkan di padang mahsyar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dari zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir di bumi kumpul di situ. Kemudian orang-orang menyaksikan apa yang kita lakukan. Gak ada yang bisa membela kita. Allah mengingatkan, qala Allah Ta'ala berfirman, yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Atau dalam bima kanu yaksibun, ya. Dan pada hari itu akan bersaksi untuk mereka lidah mereka, tangan-tangan mereka, kaki-kaki mereka, dengan apa yang telah mereka kerjakan dulu ketika di dunia. Maka ya'malun, ya, dalam surat An-Nur ayat 24, ya. Yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Jadi nanti bukan orang lain tapi lisan kita, tangan kita, kaki kita itu akan bersaksi buat kita. Apa yang kita lakukan? Dalam ayat lain, wa qala Allah Ta'ala berfirman, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu, maksudnya pada hari kiamat nanti, nakhtimu ala afwahihim, kami tutup mulut-mulut mereka. Jadi ditutup, nakhtimu, dihatamkan. Ya kan, kalau suatu sudah kita baca Quran dihatamkan, kalau udah kita hatamkan kita tutup, nanti baru mulai lagi. Tapi ini dihatamkan, diselesaikan, dikunci. Mulutnya dikunci, wa tukallimuna aydihim. Nanti yang akan bicara kepada kami tangan mereka. Tangan kita akan bicara. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki-kaki akan menjadi saksi bima kanu yaksibun, dengan apa yang pernah mereka usahakan ketika di dunia dulu. Jadi tangan kita yang ngomong nih, ya Allah si fulan ini begini dulu waktu di dunia, kerjaannya begini. Kaki nyaut, dia bilang iya betul ya Allah, saya yang nganterin. Nah, kan kakinya tuh yang nganterin. Ya kalau ke tempat baik, alhamdulillah. Ya Allah si fulan dulu rajin ke masjid, kata tangannya. Iya betul, saya yang suka nganterin ya Allah. Begitu juga si fulan rajin ke tempat maksiat, bulan puasa juga masih maksiat ya Allah. Kata kaki, iya betul, saya nih diajak nih, jadi saya nggak bisa nolak, saya ikut nganterin. Nah, kata kakinya begitu kira-kira. Jadi nanti semua akan merasakan yang namanya kesaksian dari anggota tubuh kita sendiri. Ya, makanya kita jaga, ya, para santri di rumah, ya, dan kawan-kawan sekalian, ini peringatan buat kita. Ini berat masalahnya. Kita ngaji ini memang bukan berarti kita ini orang yang suci, tidak. Termasuk saya bukan orang suci. Tapi justru dengan kita mengkaji kitab-kitab seperti ini mudah-mudahan menjadi pengingat buat diri kita, supaya kita meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tercela. Kalau pernah ada, ya kita segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang tanamkan, tekadkan bahwa setelah ini jangan ada lagi perbuatan-perbuatan yang tercela, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kita yang rugi sendiri nanti, bukan orang lain. Nah, itu pentingnya. Jadi kita pun dalam proses tazkiyatun nafs, ya, menyucikan diri kita dengan
amaliyah yang baik. Jangan sampai kita abaikan peringatan-peringatan yang Allah berikan. Kalau kata siapa ya, Chrisye ya dalam lagunya itu kan, akan datang hari, ya kira-kira gitu, mulut dikunci. Nah itu semuanya dikunci, udah nggak ada yang bisa bicara. Yang bicara tangannya, kakinya bicara. Ngeri kita. Nah, tapi saya nggak nyanyi lagi hari ini ya. Kalau nyanyi nanti pengajiannya nggak selesai. Fahfaz ya miskin jami'am badanika minal ma'asi. Maka jagalah hai miskin. Miskin itu maksudnya orang yang sayang kepada dirinya. Orang yang sayang kepada dirinya, jagalah jami'a badanika minal ma'asi. Seluruh tubuhmu, badanmu dari perbuatan maksiat. Jaga tuh. Wa khususon a'dha'aka sab'ah. Khususnya, terutama sekali anggota tubuhmu yang 7. Ada 7 yang mesti kita jaga. Fa inna jahannama laha sab'atu abwab. Karena neraka jahanam itu punya 7 pintu. Ngeri nih masuk neraka jahanam. Kemarin saya komentar di Facebooknya Dr. Syamsuddin Arif. Beliau ngisi kajian tentang pemikiran Islam. Terus beliau share beberapa pertanyaan yang luar biasa. Pertanyaan dari audiensnya ya. Terus saya komen tuh di Facebooknya Dr. Syam. Saya bilang, wih ngeri lihat pertanyaannya, saya bilang gitu. Terus beliau komen. Karena beliau orang yang ya kami kenal dekat baik lah, beliau guru kami. Dia komen bersama, lebih ngeri masuk neraka jahanam kata beliau gitu. Wah, saya langsung bilang betul. Wah, emang betul, ngeri lah masuk neraka jahanam itu. Wah, jadi Dr. Syam tuh emang kalau ngejawab pertanyaan orang kadang-kadang dahsyat jawabannya. Jadi dia bilang lebih ngeri masuk neraka jahanam. Jadi neraka jahanam ini katanya ada 7 pintu. Likulli babin minhum juz'un maksum. Setiap pintunya nanti ada bagian-bagian yang sudah ditetapkan. Ya, ini neraka ini bagiannya buat si fulan, ini neraka ini buat si fulan. Nah, itu ada tuh klaster-klaster neraka gitu. Jangan sampai kita masuk salah satunya. Wala yata'ayyanu litilkal abwab illa man asallaha ta'ala bihadhil a'dha'i sab'ah. Dan tidak layak gitu ya kira-kira. Ya ta'ayyan tidak tertentu, tidak berhak masuk pintu-pintu neraka itu kecuali orang yang maksiat kepada Allah Ta'ala dengan anggota tubuhnya yang 7. Jadi neraka yang 7 pintu itu hanya berhak untuk orang yang maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia nggak masuk surga, nggak mau masuk surga kata Nabi. Bahasa Nabi dalam satu hadis gitu. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku pasti masuk surga. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Kalau ini maksud ungkapan Nabi tentu ungkapan supaya mengingatkan kepada kita. Ya kalau ditanya sih kita semua pasti mau masuk surga. Gak ada orang yang nggak mau masuk surga, pasti semuanya mau. Cuma masalahnya kemauan itu betul atau tidak. Kemudian ditanya oleh para sahabat, "Qila, wa man ya'ba ya Rasulullah?" Ditanya, "Memang ada orang yang enggak masuk surga ya Rasul?" Aneh betul. Kita semua pengen masuk surga, dia tidak mau masuk surga, itu kan aneh. Nah, kemudian Nabi mengatakan, "Qala," dibilang, "man ata'ani dakhalal jannah." Kata Nabi, orang yang taat kepadaku dia akan masuk surga. "Wa man asani faqad aba." Dan orang yang maksiat kepadaku berarti dia tidak mau masuk surga. Nah, itu dia sendiri yang salah. Nah, makanya kita jaga jangan sampai kita tergolong orang-orang yang tidak mau masuk surga. Jadi kita harus jaga anggota yang 7, jangan sampai maksiat kepada Allah. Apa saja? Wahiyal ainu. Yang pertama mata, ya, ain. Wal udhunu, yang kedua telinga. Wal lisanu, yang ketiga lisan. Jaga nih lisan. Wal batnu, yang keempat perut. Nih, jaga perut nih, jangan sampai perutnya masuk makanan haram dan yang lain nanti banyak ya. Wal farju, dan kemaluan. Ya, kemaluan kita juga harus dijaga tuh. Wal yadu, tangan.
Ini tangan harus jaga nih. Yang keenam tuh ya. Wal rijlu yang ketujuh, dan kaki. 7 tuh. 7. Makanya harus hati-hati. Ini kalau dalam buku Gurindam 12 karya Raja Ali Haji itu diingatkan tuh. Apabila terpelihara mata, sedikitlah cita-cita. Apabila terpelihara kuping, khobar yang salah tiadalah damping. Terus ada 7 tuh beliau sebutkan. Karena terpengaruh dengan pemikiran Imam Ghazali ini. Ya, cuma beliau bahasakan dengan bahasa Melayu yang indah dalam Gurindamnya itu. Jadi jangan lupa 7 anggota. 1 saja tidak kita jaga, maka itu udah punya potensi itu untuk masuk neraka. Apalagi 7-7-nya tidak dijaga. Andaikan yang 6 dijaga oleh kita, ya, mata dijaga, kuping dijaga, lisan dijaga, perut dijaga, kemaluan dijaga, tangan dijaga, kaki tidak dijaga, itu sudah cukup masuk neraka. Apalagi semuanya nggak dijaga, 7-7-nya nggak dijaga. Mata maksiat, kuping maksiat, lisan maksiat, perut maksiat, kemaluan maksiat, tangan maksiat, kaki maksiat. Wah, lengkap udah cukup itu. Ya, kalau Allah tidak ampuni, dia masuk neraka. Sekarang kita bahas satu-satu nih, kata Imam Ghazali. Ammal ainu, adapun mata. Fa inna ma khuliqat laka litahtadiya biha fiz zulumat. Mata itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untukmu, untuk keuntunganmu. Litahtadiya biha fiz zulumat, agar mata itu bisa menuntunmu di tengah kegelapan. Jadi dunia ini banyak hal, ya, mata ini akan menuntun kita melihat. Dengan mata kita melihat, oh ini misalnya kalau jalan ya, ini ada lubang, ini tidak. Mana yang kita pilih? Tentu jangan yang ada lubang. Kalau ada lubang kita terperosok ke dalamnya. Tapi kalau nggak ada lubang kita selamat. Begitulah. Oh, jalan lagi ke sana ada duri. Wah, jangan ada duri, jangan diinjak. Pinggir ke sebelah sini. Itu ada mata yang membimbing kita. Wa tasta'ina biha fil hajat. Dan kita gunakan untuk menolong kebutuhan kita, memenuhi kebutuhan kita. Ya, kalau kita ada mata kan jadi kerja tuh enak, ya. Mengerjakan apa-apa ada mata, ya. Jadi tahu, oh ini cakep atau enggak, oh bagaimana posisinya, lurus atau tidak, miring atau tidak. Mata kita bisa melihat itu. Ini warnanya sudah benar atau tidak, nah, dan sebagainya. Banyaklah. Wa tanzura biha ila ajaibi malakutil ardi was samawat. Nah, dan kamu bisa gunakan mata itu untuk memandang keajaiban kerajaan bumi dan langit, ya. Jadi mata kita ini untuk memperhatikan ayat-ayat kauniyah Allah Subhanahu wa taala. Imam Ghazali punya satu kitab yang namanya Al-Hikmah fi Makhluqatillah, hikmah dalam ciptaan Allah Subhanahu wa taala, alam semesta maksudnya gitu ya. Situ beliau menyampaikan bahwa alam yang ada di sekitar kita ini itu harus menunjukkan bagaimana adanya Allah, dan membuat kita harus makin yakin terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Hanya kita harus menggunakan mata ini untuk memandang, memperhatikan. Dan kalimatnya nazar. Nazar itu bukan sekedar melihat, tapi memperhatikan, mengambil pelajaran, merenungkan. Nah itu nazar. Makanya dalam ayat Quran misalnya gini, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah kamu tidak perhatikan? Nazar itu bukan cuma melihat. Apakah kamu tidak perhatikan bagaimana unta itu diciptakan? Jadi kalau kita melihat unta itu bukan cuma ngelihat doang. Kita ke kebun binatang misalnya, ke Ragunan, Taman Safari misalnya ada unta. Itu bukan cuma ngelihat lalu foto bareng unta, bukan. Atau naik unta, foto di atas unta, tidak. Tapi perhatikan coba, begitu luar biasanya Allah ciptakan unta. Dan di situ kan ada isyarat supaya kita belajar ilmu apa? Zoologi, ya, ilmu tentang hewan. Kalau ada satu ulama sampai meneliti dan mengkaji binatang-binatang itu, Imam Ad-Damiri kalau tidak salah nama kitabnya Hayatul Hayawanat. Di situ beliau mengkaji itu bagaimana kehidupan binatang. Iba dipelajari. Kalau ada lagi Al-Jahiz, kitab Al-Hayawan misalnya. Itu kita perlu mengkaji makhluk di sekitar kita. Ada apa dengan unta? Kenapa disebutnya unta oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa Allah enggak sebut kucing?
Tentu kucing juga punya keistimewaan yang lain, tapi ada hikmah tentu yang luar biasa di dalam unta itu. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Lihat, coba perhatikan bagaimana langit Allah buat tinggi menjulang tanpa tiang. Coba kita lihat. Ini kan ada isyarat dalam itu supaya kita belajar ilmu astronomi. Ya, kita belajar, silahkan. Makanya itu para ulama ada yang menjadi astronom, saintis muslim. Ini Al-Biruni, Ibnu Haytham, itu sangat ahli. Ya, mereka tahu bagaimana masalah bumi ini. Belajar. Nah, kita perlu juga nanti ada orang-orang muslim yang menjadi saintis. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Dan coba perhatikan bagaimana gunung itu ditancapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gunung itu kan kelihatan bagian atasnya saja begitu tinggi. Padahal ke bawahnya itu kan juga dalam, ya. Kan Allah katakan wal jibala autada. Gunung-gunung itu seperti pasak, paku gitu. Nah, kita harus perhatikan. Jadi hobi naik gunung harusnya mengambil banyak pelajaran dari gunung itu. Yang cuma sekedar traveling ke gunung aja, jalan terus udah selesai. Apa yang bisa kita ambil hikmah dari gunung itu? Wa ilal ardi kaifa sutihat. Sebagaimana bumi ini Allah hamparkan. Itu ada pelajaran, ya. Itu semua ilmunya ada. Makanya kita bukan hanya diperintahkan melihat, tapi melihat dengan mengambil pelajaran. Makanya nazar, ya. Kalau bahasa Indonesia menjadi nalar. Ditalar tuh bagaimana ya, kok bisa begini, kok bisa begitu. Nah, itu ditalar. Itu yang melahirkan para ilmuwan muslim itu kan karena mereka menalar, menazor, melihat apa yang ada di sekitarnya. Oh, begini, mereka kaji betul. Nah, itu kalau bisa lahir lagi saintis muslim seperti Al-Biruni, Ibnu Haytham, Al-Tusi dan sebagainya, wah itu luar biasa tuh tugas kita. Mudah-mudahan nanti di antara santri-santri kita nih ada yang menjadi saintis muslim di masa yang akan datang. Wa ta'tabiru bima fiha minal ayat, dan kamu ambil ibrah, ya, dari ayat-ayat yang terhampar di muka bumi ini, di langit, di bumi. Kita ambil ibrah, pelajaran. Jangan cuma melihat begitu saja. Jadi jangan sampai kita cuma melihat selesai. Tidak, ada pelajaran penting yang bisa kita ambil. Ya, banyak sekitar kita. Kita suka minum es kelapa nih, gitu kan? Kalau kita mau perhatikan itu kelapa muda, itu siapa yang ngisi airnya tuh? Ya, itu kan sambuknya tebal, batoknya keras, ada daging di dalamnya, daging buahnya. Ada air di dalamnya. Itu masuknya dari mana? Siapa yang isi? Itu kan ada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Banyak lagi. Ya, kalau kita perhatikan di sekitar kita. Pedas, rasa pedas tuh banyak pedas. Ada pedas cabe, ada pedas lada, ada pedas bawang, ada pedas jahe. Dan macam-macam, rasa pedas banyak. Dan itu masing-masing punya kekhasan yang tidak bisa digantikan dengan yang lain. Kalau kita mau nyambel, yang kita cari pasti cabai, bukannya jahe. Tapi kalau kita mau ngopi supaya enak, campurannya campur jahe, tidak dengan cabai. Nah, coba kalau seandainya diganti pasangannya, gitu kan? Pasti hasilnya jadi aneh, gitu kan? Biaran nyambel nggak pakai cabai, cuma pakai jahe doang, pasti rasanya beda. Begitu juga, begitu ngopi bukan kopi jahe tapi kopi cabai. Nah, coba aja bikin aja coba warung kopi cabai, pasti deh dijamin bangkrut gitu. Kenapa? Karena aneh gitu. Dia tidak bisa meletakkan sesuatu itu pada tempatnya. Mestinya dia letakkan itu sesuai dengan fungsinya. Itu ada ajaib, keanehan-keanehan, hikmah luar biasa di balik ciptaan Allah itu. Nah, itu kita mesti lihat. Fahfazha an arba'in. Maka hendaknya kita jaga mata kita dari 4 macam, kata Imam Ghazali. Pertama, antanzura biha ila ghairi mahramin. Pertama, jaga pandanganmu daripada memandang orang yang bukan mahram kita. Ya, mahram, jangan salah nih. Kadang-kadang orang suka ngomong muhrim. Nah, mahram dengan muhrim itu beda. Muhrim itu artinya orang yang sedang ihram haji, itu muhrim, atau ihram umroh namanya muhrim. Jadi kata ahrama yuhrimu, ihraman fahuwa muhrimun. Jadi orang yang sedang ihram itu namanya muhrim, ya. Tapi kalau orang yang haram kita nikahi itu namanya mahram. Ibu kita itu mahram, adik perempuan kita itu mahram, anak perempuan kita itu mahram.
Nah, gitu. Orang yang haram dinikah itu namanya mahram. Jadi yang laki-laki ibunya itu mahram dia, anak perempuannya mahram dia. Begitu yang perempuan, ayahnya itu mahram dia, saudara laki-lakinya itu mahram dia, anaknya nanti mahram dia. Ya, dan sebagainya. Jadi jangan memandang kepada yang bukan mahram. Ya. Itu yang pertama. Ya, yaghuddu min absarihim. Ya, kan Allah mengatakan qul lil mu'min yaghuddu min absarihim. Ya, katakan pada orang-orang mukmin, qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Kita pejamkan mata kita. Jangan sampai sembarangan memandang yang bukan mahram. Yang kedua, au ila suratin mulihatin wala bi syahwati nafsin. Yang kedua, dia jangan memandang kepada gambar-gambar yang membuat dia lalai, yang membuat dia yang membuat dia hanyut dengan gambar itu, ya. Yang membuat dia yang membuat dia lupa, yang membuat dia terangsang, bisa juga begitu. Wala bisyahwati nafsin, dan tidak memandang dengan yang ada menimbulkan syahwat. Kalau sekarang gambar-gambar porno, video-video porno, sekarang udah gampang betul diaksesnya. Ya. Dulu orang-orang itu kalau mau nonton film porno itu ngumpet-ngumpet. Dulu ya, zaman saya kecil tuh ada orang-orang tuh suka nonton film porno tuh ngumpet-ngumpet. Videonya dulu gede, kasetnya tuh besar. Ya. Kalau yang pakai kaset video kotak besar, nyewa dulu. Kalau ada VCD-nya pun piringannya besar. Ya. Tapi sekarang itu kalau mau nonton video porno itu terlalu banyak, gampang. Ya, tidak perlu beli alat macam-macam. Di handphone saja itu udah banyak sekali. Kalau seandainya orang yang niatnya tidak baik, dia bisa telusuri di apa saja ada. Nauzubillah. Makanya kita diberikan kemudahan dengan teknologi, tapi jangan sampai kemudahan itu malah menjerumuskan kita ke dalam kebinasaan. Jadi kalau kita mau manfaatkan untuk kebaikan, maka kita beruntung. Tapi kalau kita gunakan salah, ya kita rugi. Ini manfaatnya banyak nih, gadget ini manfaatnya banyak. Kalau seandainya kita gunakan yang manfaat, ini akan sangat membantu kita. Tapi kalau seandainya kita salah gunakan, dia akan menuntut kita nanti. Ya. Kemudian, au tanzur biha ila muslimin bi ainil ihtiqar. Atau, nah yang ketiga, jangan kamu melihat juga kepada sesama muslim dengan pandangan yang merendahkan. Ainil ihtiqar. Jadi ngelihat tapi dengan cara pandang meremehkan lah, kira-kira gitu. Nah, gitu kira-kira jadi dia tuh. Nah, jangan kayak gitu. Jangan kita kalau dalam makalah santri-santri mungkin belajar latah takir mandunaka falikulli syai'in maziyah. Jangan suka meremehkan orang, merendahkan orang lain, ya. Orang yang di bawah kita jangan kita remehkan. Kenapa? Falikulli syai'in maziyah. Karena setiap sesuatu itu ada kelebihannya. Jangan kita anggap remeh orang lain. Dia itu orang miskin, ada orang kampung, ada orang. Jangan, bisa jadi dia lebih baik di hadapan Allah dibandingkan kita. Ya. Kan Allah mengingatkan la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Ya, jangan kita mengolok-olok, mengejek orang, ya. Apalagi memandang rendah orang. Bisa jadi dia lebih mulia daripada orang yang mencelanya. Nah, dan seterusnya. Jadi kita memandang diri kita itu mungkin tidak lebih baik dari orang tadi, ya. Kan ada doa Nabi yang diajarkan pada kita. Salah satu doanya Nabi mengatakan, Allahumma ja'alni syakura waj'alni sabura waj'alni fi aini saghira wa fi a'yunin nasi kabira. Jadi ya Allah, jadikan aku termasuk hamba yang bersyukur, hamba yang pandai sabar, dan jadikanlah aku ini kecil saja dalam pandanganku, besar di pandangan orang lain. Biarkan orang lain memandang kita besar, tapi kita aja biasa-biasa saja. Tidak merasa bahwa kita ini orang yang hebat, biasa saja. Tidak merasa itu, sederhana saja. Jangan merasa, wah kita ini hebat, kita
kita lebih unggul daripada orang lain. Sebenarnya orang lain sebenarnya ngeliatnya dia tuh biasa aja sebenarnya. Nah, itu kan terbalik. Jadi jangan, kita tetap harus menghormati sesama kita. Ya. Yang keempat, au tattali' biha ala aibin muslim, atau engkau mencari-cari aib orang muslim. Ya, dengan pandanganmu tuh, ya, tajassus lah kalau kata kita, nyari-nyari kesalahan orang lain, kemudian nanti kita sebarkan, kita cari-cari tahu, oh si fulan ini begini nih, wah kita cari, kita sebarkan aibnya. Jangan. Kalau orang yang suka membuka aib orang lain, nanti Allah akan bongkar aib dia di hadapan manusia di hari kiamat nanti. Maka jangan sampai kita membuka aib sesama. Nah, kita lanjutkan ya, masih sedikit lagi lah. Wa ammal udhun, adapun kuping, telinga, fahfadha an tuzghiya biha ilal bid'ah awil ghibah awil fahshi awil khawdi fil batil aw dzikri masawin nas. Adapun telinga, maka jagalah telinga kita jangan sampai mendengarkan bid'ah, ya, ucapan-ucapan yang tidak baik, ya, ucapan-ucapan yang menyesatkan, ajaran-ajaran yang mengelirukan, itu bid'ah. Wal ghibah, jangan mendengarkan ghibah. Awil fahsh, atau kata-kata yang menjijikan, kata-kata yang keji, yang kotor, ya, jangan kita suka dengarkan. Orang cerita-cerita cabul, jangan dengarkan. Awil khawd fil batil, atau kita masuk ikut ke dalam ucapan-ucapan yang batil, yang tidak benar, yang bertentangan dengan yang hak. Au dzikri masawin nas, atau menyebutkan keburukan-keburukan orang lain. Jangan. Kuping nih dengerin doang sih, tapi itu yang kita dengar, rugi kita. Fa innama khuliqat laka litasma'a biha kalam Allah taala wa sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hikmata auliyaih. Karena kata Imam Ghazali, kuping itu diciptakan oleh Allah untuk kamu supaya kamu mendengarkan kalamullah dan sunnah Rasulullah dan hikmah para aulianya. Nah, coba kita perbanyak mendengarkan itu, dengarkan Quran, dengarkan hadis, dengarkan hikmah, dengarkan kajian yang baik, nah, nasihat-nasihat itu bagus kalau kita gunakan itu. Wa tatawassal bi istifadatil ilmi biha ilal malikil muqim wan na'imid daim fi jiwari rabbil alamin. Dan gunakan kupingmu itu, telingamu itu, supaya kamu bisa sampai bistifadatil ilmi, dengan cara mengambil manfaat ilmu dengan kuping nih. Jadi nguping, jiping, itu kan kelompok yang masih kategori orang mulia juga tuh. Kata Nabi, ughdu aliman, hendaknya kamu di pagi hari menjadi orang alim. Orang alim tugasnya ngajar, mendidik, ya. Dia jadi kalau ada ilmunya silahkan. Kalau belum bisa jadi orang alim, au muta'alliman, atau dia menuntut ilmu. Dia kedua. Kalau belum bisa menuntut ilmu, fokus belajar, semangat, serius, au mustami'an, atau mendengar. Ini mustami' nih, kita mendengarkan. Kalau kita dengarin aja itu ada manfaatnya. Nanti kita bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, ilal mulkil mukim, kepada kerajaan, ilal mulkil mukim, kerajaan yang abadi, wan na'imid daim, dan nikmat yang selamanya, fi jiwari rabbil alamin, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu kata Imam Ghazali gitu. Fa idza asghaita biha ila syai'in minal makarih sara makana laka alaika. Jika kamu dengarkan dengan telingamu itu sesuatu yang Allah benci, maka yang tadinya menguntungkanmu akan menjadi mencelakakan dirimu. Nah, gitu ya. Harusnya kita dapat keuntungan dengan telinga kita, tapi jadi dapat rugi karena kita salah ngedengerin. Wan qalaba makana sababa fauzika sababa halakika. Wan qalaba makana sababu fauzika sababa halakika, dan bertukar, ya, berbalik yang tadinya menjadi jalan kebahagiaanmu, jalan keberuntunganmu, jadi penyebab kecelakaan dirimu. Harusnya kita beruntung, harusnya kita bahagia, tapi jadi rugi. Wa hadza ghayatul khusran, ini adalah puncak kerugian. Jadi artinya ini benar-benar rugi kita.
Kalau seandainya harusnya untung jadi buntung kalau kata orang begitu ya. Wala tazunna annal itsma yahtassu bihil qail dunal mustami'. Ya, dan jangan kamu pernah menyangka bahwa dosa itu hanya khusus bagi orang yang berbicara, tidak bagi orang yang mendengar. Nah, ini hati-hati. Fa fil khabari, dalam satu hadis Nabi mengatakan innal mustami'a syarikul qail, bahwa orang yang mendengar itu bersekutu dengan orang yang berbicara. Wa huwa ahadul mughtabain, dia juga termasuk salah satu orang yang berghibah. Jadi kalau dua-duanya, yang satu ngomong ya berghibah, yang satu nggak ngomong dengerin aja, sama dia hukumnya berghibah juga. Kenapa? Karena dia yang ikut mendukung ghibah temannya tadi. Jadi kalau temannya ghibah tinggalin aja. Nah, kalau seandainya orang ghibah kita dengerin, dia akan lanjut ghibah. Makanya lebih baik tinggalkan majlis-majlis ghibah. Jangan sampai kita ada di situ. Jangan pakai bilang, saya kan nggak ceritain orang, saya cuma ada di situ. Denger nggak? Iya, saya dengerin. Tahu? Iya tahu. Ya, bersama berarti. Makanya udah jauhkan tempat-tempat ghibah itu. Jangan sampai kita ikut berghibah. Apalagi di bulan Ramadan seperti ini. Kita banyak berghibah, puasa kita habis pahalanya, rugi. Nah, gitu ya. Nah, wa ammal lisan. Nah, sekarang yang lisan insyaallah nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya karena panjang nih bahasan lisan. Dosa lisan banyak ya. Tidak cukup sekali. Kalau seandainya kita bahas hari ini mungkin akan terpotong di tengah, sayang. Insyaallah besok kita lanjutkan tentang apa saja yang bisa dilakukan oleh lisan kita, dosa-dosa, maka kita harus tahu supaya kita bisa menjauhinya. Itu saja yang bisa disampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih sudah menyimak. Mohon maaf bila ada kekurangan. Semoga kita selalu diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa lagi besok insyaallah, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.